Pemerintah Arab Saudi menetapkan sejumlah aturan yang harus dipatuhi ketika berada di Masjid Nabawi, Madinah. Untuk informasi selengkapnya terkait dengan aturan yang ditetapkan, kita sudah terhubung dengan jurnalis Berita 1 Agni Raharjo. Kita sapa Agni, Assalamualaikum. Agni, bisa digambarkan dan juga disampaikan kepada kami, dijelaskan apa saja sebetulnya aturan yang harus dipatuhi ketika berada di Masjid Nabawi, lantas dan sanksi apa bagi jemaah begitu ya ketika mereka melanggar aturan ini, Agni? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang waktu Madinah, Anissa, Dev, dan pemirsa Berita 1. Saat ini pukul 12:17 dan saya sedang berada di depan pelataran Masjid Nabawi, tepatnya di pintu 329. Dan seperti yang Anda lihat di belakang saya, pemirsa, jemaah haji dari seluruh dunia tengah bersiap untuk mengikuti sholat duhur berjamaah di Masjid Nabawi. Dan terkait dengan penyelenggaraan haji tahun 2026 ini, pemerintah Arab Saudi memang memberlakukan aturan yang sangat ketat. Salah satunya terkait dengan dokumentasi dari jemaah haji, di mana jemaah haji diwajibkan memiliki visa resmi, nusuk, serta memiliki tasrih atau surat izin melakukan kegiatan ibadah di Mekah, Madinah, dan kota-kota suci di Tanah Suci. Apabila jemaah haji tidak memiliki dokumen ini, dipastikan mereka akan ditangkap dan dideportasi, serta akan di blacklist untuk masuk ke Tanah Suci selama 10 tahun. Karenanya aturan ini sangat ketat diberlakukan oleh otoritas Arab Saudi. Sementara untuk di kawasan Masjid Nabawi, sejumlah aturan juga diberlakukan dengan ketat, khususnya bagi jemaah yang akan beribadah di Masjid Nabawi. Aturan-aturan itu antara lain jemaah dilarang mengambil gambar untuk keperluan komersial. Selanjutnya jemaah juga dilarang untuk melakukan live atau siaran langsung di kanal sosmed mereka. Mereka juga dilarang membentangkan spanduk ataupun penanda apapun karena dianggap bisa mengganggu ketenangan atau kenyamanan jemaah saat berada di Masjid Nabawi. Saat ada di dalam Masjid Nabawi pun jemaah dilarang berkerumun yang akhirnya nanti bisa menghambat lalu lintas jemaah yang akan masuk ataupun keluar dari Masjid Nabawi. Sementara di tempat saya berdiri saat ini di pelataran, aturan ketat juga diberlakukan kepada jemaah dalam hal larangan merokok. Jemaah dilarang merokok di sekitaran Masjid Nabawi, dan apabila aturan ini dilanggar, jemaah akan dikenakan denda 200 real, yang apabila dikurskan ke rupiah, nilainya sekitar 10 juta rupiah. Karenanya kami menghimbau kepada jemaah yang belum berangkat atau yang masih ada di rumah, ataupun juga keluarga jemaah yang menyaksikan informasi ini, mohon diingatkan kepada jemaah haji Indonesia untuk tidak merokok sembarangan dan mematuhi aturan yang berlaku, sehingga tidak terkena jerat hukum maupun sanksi yang bisa merugikan jemaah itu sendiri dan mengganggu kelancaran ibadah selama di Tanah Suci. Dan berikut pernyataan dari Muhammad Thorik, Kepala Sektor Khusus Masjid Nabawi Daerah Kerja Madinah. Streaming dengan media sosial platform apapun ya, kemudian juga membuat video komersil, lalu mendokumentasikan evakuasi medis maupun jenazah, juga kemudian membuat kegaduhan, yel-yel dan sebagainya, membawa loudspeaker, kemudian berikutnya membawa bendera atau atribut ya yang berbau apapun, apakah parpol, apakah ormas, atau hanya sekadar bendera kloter, sebaiknya dihindari. Kemudian juga tidak merokok di area masjid. Lalu juga untuk rekan-rekan ya juga media untuk tidak melakukan live streaming di dalam area masjid. Kalaupun ingin melakukan kegiatan live streaming bisa dilakukan di luar pagar Masjid Nabawi. Dan hingga saat ini Dev, Anissa, sudah dijadwalkan 16 kloter akan tiba di Madinah dengan jumlah jemaah mencapai 6.500 lebih. Bila ditotal dari ketibaan hari pertama 5 hari yang lalu, maka total sudah ada lebih dari 72 kloter dengan jumlah 28.000 jemaah haji Indonesia gelombang pertama yang mendarat di Madinah. Nantinya mereka akan melakukan kegiatan ibadah selama sekitar 9 hari di Masjid Nabawi dan sekitarnya,
sebelum nantinya digeser atau diarahkan menuju ke Makkah untuk mengikuti puncak rangkaian ibadah haji. Sementara saat ini suhu di Madinah cukup terik dengan cuaca yang panas dan diharapkan kepada jamaah apabila beraktivitas di luar ruangan untuk mengenakan topi ataupun payung dan banyak mengonsumsi air putih untuk menjaga hidrasi tubuh mereka. Dev, Anissa. Baik, kalau begitu Agni, tentu kita berharap seluruh jemaah bisa menjalankan ibadahnya dengan lancar selama berada di sana, termasuk mengikuti semua aturan yang tadi sudah ditegaskan, dan jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan selama berada di Tanah Suci. Terima kasih banyak Agni Mauludi Raharjo, jurnalis Berita 1 melaporkan langsung dari Madinah, Arab Saudi. Selamat kembali bertugas Agni. Assalamualaikum.